Direktur Ki, kamu lihat, dia yang wanita saya bilang, dia sudah tidur di depan perusahaan kita sudah beberapa hari. Ya udah, kita ke sana, kita tanyain ada apa sebenarnya, ya. Dek, kamu sendiri duduk di sini kenapa? Siapa sih? Emang ada urusan apa sama kamu? Heh, kok kamu ngomongnya gitu sih? Kamu tahu nggak? Ini bos saya. Apa? Kamu adalah bos? Kamu adalah bos di perusahaan ini? Oh, kamu bisa nggak pertemuin saya sama pacar saya? Selama berhari-hari ini, aku udah telepon dia, tapi dia nggak angkat telepon. Saya minta tolong pertemuin saya dengan pacar saya. Dek, kamu tenang dulu. Nama pacar kamu tuh siapa? Nama pacar saya Wirajaya Hadi. Tapi bos, Wirajaya Hadi memang mau menikah. Apa? Menikah? Mana mungkin dia menikah sama orang lain? Saya nggak bohongin kamu. Saya beneran pacarnya Wira. Ini, saya kasih lihat ya. Ini adalah bukti chatan kita setiap hari. Saya beneran pacarnya Wira. Dia udah berjanji sama saya kalau dia sebentar lagi akan pulang ke kampung dan menikahi saya. Mana mungkin dia menikahi orang lain? Tapi bos, Wirajaya Hadi emang mau menikah, tapi dia menikah dengan putri keuangan direktur kita. Putri direktur keuangan? Udah jelas-jelas dia janji sama saya untuk pulang ke kampung dan menikahi saya. Kenapa dia bisa mengkhianati saya? Selama bertahun-tahun ini, saya mengirimkan dia uang supaya dia bisa kuliah. Dek, begini ya. Apa yang kamu ceritakan semua ini, kurang lebih saya sudah mengerti. Dan saya sebagai pimpinan perusahaan ini, saya tidak mungkin tinggal diam. Saya pasti akan mencari keadilan buat kamu. Tapi Dek, tempat parkir ini bukan tempat yang baik buat kita bicara ngobrol. Bagaimana kalau kamu ikut saya ke atas, ke kantor saya aja? Nanti sampai di kantor, saya akan panggil Wirajaya Hadi untuk ketemu kamu langsung dan bicara baik-baik. Gimana menurut kamu? Kamu setuju nggak? Iya. Yaudah, kita jalan semua. Yuk. Kalian berdua panggil Wirajaya Hadi ke sini ya. Saya mau ketemu sekarang juga. Baik, bos. Ayo, Dek. Silakan duduk. Dek, waktu kamu tadi di bawah, kamu bilang selama ini kamu yang membiayai semua biaya kuliah pacar kamu itu seperti apa sih? Jadi kejadiannya begini. Kami berdua sama-sama dari desa. Dan kami tumbuh bersama dari kecil. Kita lulus SMA bersama di satu sekolah yang sama. Lalu aku berpikir karena kami adalah orang dari desa dan keluarga kami juga miskin, dan karena aku juga perempuan, jadi aku berpikir bekerja untuk mencari uang agar bisa membantu pacarku melanjutkan kuliah. Dek, begini ya. Kamu rela tidak melanjutkan kuliah kamu sendiri. Dengan pendidikan kamu, lulus SMA, kamu nggak punya pengalaman. Pendidikan kamu nggak seberapa. Emangnya kamu bisa dapat pekerjaan yang seperti apa? Saat pagi hari, aku membantu orang di rumah makan untuk mencuci piring. Lalu saat malam, aku menjadi ojol untuk pengantar makanan. Dan pacarku juga janji, kalau nanti dia lulus kuliah, dia akan mencari pekerjaan yang bagus dan mencari uang yang banyak untuk merawatku. Dan kita akan pulang ke kampung bersama-sama untuk menikah. Makanya, saya mengumpulkan uang selama bertahun-tahun dan saya berikan kepada dia. Kalau bukan karena bulan ini keluarga saya terdapat masalah dan sangat membutuhkan uang, saya nggak mungkin cari dia ke kota ini. Tapi saya juga nggak menduga kalau dia akan mengkhianati saya dan menikah dengan orang lain. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Ternyata ada orang yang kejam seperti ini ya. Dan orang yang begitu tega. Begini ya, Dek. Akhirnya hari ini kamu sudah menemukan kantor kami. Dan akhirnya kamu sudah bertemu langsung dengan saya. Untuk masalah kamu ini, saya berjanji, saya pasti akan mencarikan keadilan yang adil buat kamu. Sebentar Wirajaya Hadi akan ke sini. Saya akan minta pertanggungjawaban dia pada kamu. Apapun yang dia lakukan sama kamu, dia harus bertanggung jawab. Oke? Ya? Direktur King, Anda mencari saya? Wirajaya Hadi.
Coba kamu lihat wanita ini. Perhatikan baik-baik ya. Apakah kamu mengenali wanita ini? Saya nggak kenal. Wirajaya Hadi, masa kamu gak kenal saya sih? Ini kamu lihat, ini pembicaraan kita selama bertahun-tahun. Ini foto siapa? Ini foto kamu kan? Kamu masa gak kenal saya sih? Dek. Tenang dulu. Kamu jangan emosi dulu. Duduk baik-baik, kita ngobrol baik-baik. Ayo, duduk. Wirajaya Hadi, kamu sebagai laki-laki saya minta kamu jujur ya. Kamu dengan adik ini, wanita ini, sebenarnya kamu punya hubungan apa dengan dia? Bos, saya beneran nggak ada hubungan apapun dengan wanita ini. Masalah dia transfer uang ke orang lain, apa hubungannya dengan saya? Lagian bos juga tahu kan kalau di dunia ini banyak nama orang yang mirip. Nama saya dulu Wirajaya Hadi, tapi sekarang nama saya itu Wira Adi Utama. Jadi, sekarang ini saya harus memanggil kamu Wirajaya Hadi atau Wira Adi Utama. Kalau saya nggak salah ingat ya, waktu kamu pertama melamar ke perusahaan ini, pada waktu kamu tamat kuliah, kamu dengan jelas tertulis di lamaran kerja kamu, nama kamu adalah Wirajaya Hadi. Oke, tunggu sebentar ya. Ini apa? Ini adalah bukti rekaman pembicaraan kamu dengan wanita ini bertahun-tahun. Dan ini apa? Ya, ini bukti selama bertahun-tahun transfer uang ke rekening kamu. Dan ini apa? Kamu lihat sendiri. Ini foto kamu kan? Bos, sekarang saya jujur aja ya. Saya udah lama berpisah sama dia. Dia itu cuma masa lalu. Bos ini nggak tahu kan? Saya sebentar lagi akan menikah dengan putri dari direktur keuangan kita. Wira, oke. Kamu sekarang jadi sekasar ini bicara sama aku. Akhirnya aku lihat wajah kamu yang sesungguhnya. Uang yang selama bertahun-tahun ini aku transfer ke kamu untuk membayar kuliah, aku udah gak mau lagi. Tapi 2 bulan yang lalu kamu sempat pinjam uang ke aku. Aku mohon kembalikan uang itu. Kalau bukan karena di rumah aku lagi ada masalah, aku gak mungkin cari kamu ke sini. Aku benar-benar butuh uang itu, Wira. Hei perempuan gak tahu diri! Sekarang kamu datang ke sini mau merusak kehidupan saya ya? Hei perempuan kampungan! Kamu ini gak tahu malu ya? Uang yang sudah kamu keluarin, masa kamu mau minta kembali? Lagian, hubungan kita ini udah bertahun-tahun. Tapi kamu jangan lupa ya, saya menemani kamu itu berapa tahun? Hah? Saya menemani kamu itu mengorbankan masa muda saya. Emangnya itu gak dihitung pakai uang? Itu gak ternilai harganya, tahu kamu? Oke. Baik. Kamu lagi musuh. Wira, stop! Wira, saya nggak pernah menyangka ya, kamu bekerja di perusahaan saya bertahun-tahun. Ternyata hari ini, saya baru mengenal karakter kamu sesungguhnya ya. Wanita ini, jauh-jauh datang ribuan kilometer sampai ke kantor ini. Kamu bilang nggak mau ketemu dia, oke lah nggak apa-apa. Tapi, kamu bahkan bilang nggak kenal dia sama sekali. Kamu dulu datang melamar pekerjaan di perusahaan saya ini. Dari desa, pertama yang saya lihat kamu adalah kejujuran dan karakter kamu. Sekarang, di mana karakter baik kamu itu? Aku kasih tahu kamu ya. Kalau bukan karena wanita ini yang berjuang pagi siang malam cari uang untuk membiayai kamu kuliah, kamu mana mungkin ada masa depan kamu hari ini. Kita jadi manusia, berbuat jahat, langit melihat. Kita jadi manusia, jangan melanggar hati nurani. Saya mau tanya kamu, di mana hati nurani kamu? Bos, bukan begitu bos. Kamu dengarkan penjelasan Kamu nggak perlu jelasin. Saya cukup jelas ya. Kalau hari ini bukan karena wanita ini berjuang susah payah cari uang buat kamu, maka kamu sudah jelas tidak ada hari ini. Dan masalah ini saya kasih tahu kamu, Wira, saya nggak mau masalah ini diperpanjang lagi. Bos. Terima kasih. Mohon maaf sudah merepotkanmu. Tunggu dulu deh. Permisi Direktur King, maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini ada uang dan surat untuk Wirajaya Hadi. Silahkan diterima. Baik Aura, kamu kembali ke kantor aja. Baik Direktur King.
Wirajaya Hadi, saya sekarang ini bingung. Mau memanggil kamu Wirajaya Hadi atau Wiradi Utama. Tetapi itu nggak masalah. Masalahnya adalah manusia yang karakter buruk seperti kamu ini. Setelah saya pikir-pikir, kamu sangat tidak pantas untuk bekerja di perusahaan ini. Ini adalah surat pemecatan kamu. Kamu terima, ambil, dan pergi dari sini. Hah? Maksudmu apa? Lu mau pecat gue? Demi seorang wanita kampungan busuk seperti ini, kamu mau pecat saya? Bos, kamu tahu kan? Sebentar lagi, saya akan menjadi menantu dari direktur keuangan kita. Bos tahu kan direktur keuangan kita itu siapa? Hah? Bos, saya peringatkan kamu ya. Untuk mengambil keputusan ini, sebaiknya kamu pikir-pikir dulu deh. Saya nggak perlu pertimbangkan lagi dan pikir-pikir lagi. Manusia berkarakter buruk seperti kamu, manusia berbuat langit melihat. Semua orang pun akan setuju kalau saya hari ini pecat kamu. Walaupun kamu akan menjadi menantu dari direktur keuangan. Kalau direktur keuangan hari ini tidak terima, kamu boleh minta dia datang ke sini cari saya. Keluar! Oke, kamu tunggu ya. Dek, akhirnya kamu bisa melihat kan wajah sesungguhnya Wira ini. Tapi satu hal yang saya ingin menasihati kamu. Kedepannya, kalau kamu mencari pasangan hidup, perhatikan dulu baik-baik karakternya. Kalau tidak, itu akan menghancurkan seluruh hidup kamu nantinya. Dek, tadi saya sempat mendengar kalau di kampung kamu, di keluarga kamu terjadi masalah yang besar. Walaupun saya nggak tahu masalah apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi saya berpikir Wira ini bisa masuk ke perusahaan ini karena saya sendiri yang menerima dia. Dan saya punya tanggung jawab moral atas kejadian masalah ini. Terima kasih, Bos. Makanya saya punya rasa tanggung jawab akan masalah ini. Oh ya, tadi saya mendengar kalau di rumah kamu ada masalah besar yang harus kamu selesaikan. Di tangan saya ini ada uang 50 juta. Saya pikir kamu bisa bawa uang ini dulu untuk membantu keluarga kamu menyelesaikan masalah ini. Ambil, Dek. Bos, terima kasih. Tapi saya nggak bisa terima uang ini. Saya datang ke perusahaan ini aja udah membawa banyak sekali masalah. Saya nggak bisa terima, Bos. Saya minta kamu terima uang ini. Ambil uang ini. Kamu terima aja. Wanita atau anak yang berbakti pada orang tua di zaman sekarang ini sudah jarang bisa ditemui lagi. Oh ya, Dek, apakah kamu tertarik untuk bekerja di perusahaan kami ini? Uang 50 juta ini, anggap saja ini adalah uang muka untuk membayar gaji kami. Terima kasih banyak, Bos. Tapi untuk sekarang keluarga saya emang ada masalah mendesak. Tapi 20 juta aja udah cukup. 30 juta ini saya kembalikan lagi kepada Anda. Dan nanti kalau masalah keluarga saya sudah selesai, saya akan balik ke sini untuk bekerja di sini, Bos. Baiklah, uang 30 juta ini saya simpan dulu buat kamu ya. Kalau kamu masih membutuhkan biaya dan ada kepentingan mendesak, sewaktu-waktu kamu bisa ambil uang ini pada saya di kantor ini. Ayo cepat, kamu pulang, bawa uang ini, selesaikan masalah keluarga kamu dulu. Saya di sini setiap saat menunggu kamu segera join di perusahaan kami ini. Oke? Terima kasih banyak, Bos.